Ada orang dia belum bisa poligami, dia menghina poligami itu, gitu kan? Ini berbahaya sekali ini, menghina hukum Allah SWT. Kalau dia belum bisa dia sendiri, jangan ajak-ajak orang lain, gitu kan? Dan lebih parah daripada itu, tadi sama kasus masjid, dia udah menghina rumahnya Allah. Yang kedua, lebih parah daripada itu, dia menghadang orang lain untuk datang ke masjid itu. Dia menghalang orang lain untuk melakukan poligami. La haula wala quwata illa billah. Kalau anda masih belum bisa, maka berarti ilmu anda yang belum sampai ke situ, gitu kan? Kalau kita belum punya ilmu, berarti syaratnya adalah belajar. Coba pelajari, bukan malah membenci hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini hal mendasar yang difahamin sekali oleh para sahabat dan sahabiat. Mereka tidak punya kendala sama sekali dengan masalah itu. Tidak pernah ada satu riwayat istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menolak waktu Nabi nikah poligami, nggak pernah. Coba datangkan satu riwayat pun tidak ada, sama sekali. Yang ada mereka cemburu, iya, terjadi kecemburuan. Itu pun, ini tolong digarisbawahi. Saya sekaligus mengingatkan karena ada di antara teman-teman kita dai, subhanallah, mereka tidak poligami, terus mencak-mencak di YouTube, di mana-mana saya lihat cuplikannya. Ya, bahkan ada beberapa orang di antara teman saya baru rencana mau telepon gitu. Ngomong masalah mustahil poligami terjadi. Mustahil kalau ada orang bisa membuat seorang istri membuat suaminya nikah sama temannya. Subhanallah, kok bisa mustahil? Dari mana mustahil ini? Dan saya temukan ternyata teman-teman ini ternyata memang belum poligami. Emang dia bukan praktisi. Maka saya sarankan, kalau kita belum melakukan sebuah ibadah, jangan kita menjadi tokoh di situ. Bukan ahlinya, gitu kan? Kalau kita lihat orang-orang yang praktisi, saya temukan banyak kasus di lapangan, orang-orang yang berpoligami, yang memang istrinya punya andil di situ. Guru besar saya, yang saya sangat kagumi, Dr. Saleh Suhaimi, beliau buta matanya di Masjid Nabawi. Beberapa tahun lalu, mungkin kurang lebih sekitar 9-10 tahun yang lalu, saya ditelepon oleh sepupu beliau, Dr. Fahad, yang mengajar saya materi akidah di Masjid Nabawi, di kampus dulu di Madinah. Khalid, ada Syekh Saleh Suhaimi mau menikah, tolong dicarikan istri. Dia mau istrinya dari Indonesia. Baik Syekh, insya Allah. Saya iklanin di pengajian saya waktu itu masih di Makassar. Saya iklanin, ini ikhwah akhwat, tolong, ada seorang Syekh, beliau pengajar di Masjid Nabawi, hafal Quran 30 juz, gitu kan. Beliau seorang ulama, mufti, seluruh dunia banyak mengambil fatwanya beliau, tapi memang beliau buta, umurnya sekitar 50-an, ingin menikah poligami. Saya juga awalnya, waktu itu saya belum poligami, dan akhirnya saya berpikir apakah ini bisa terjadi gitu. Tapi saya coba tawakal Allah. Subhanallah, banyak akhwat yang hubungin saya waktu itu ke HP saya. Ustaz, saya dengar ada berita begini, apa benar? Saya bilang iya, benar. Baik Ustaz, saya bersedia. Ada beberapa orang, maka saya sampaikan ke Syekh. Syekh, ini biodatanya sudah masuk, namanya si fulan, umurnya begini dan seperti ini. Syekh pun menyampaikan kriteria yang dia inginkan, dan Syekh waktu itu sudah memiliki 3 orang istri. Ini istri yang keempatnya. Saya sampaikan, ini Syekh sudah punya 3 orang istri, dan dia membutuhkan istri yang keempat. Subhanallah, ada di antara akhwat yang kita tidak fikir. Saya waktu itu masih menikah dengan 1 orang istri saya di Makassar, dan saya tidak tahu kalau memang akan terjadi itu. Ternyata ada di antara akhwat kita, dan umur mereka masih muda, mereka masih baru menuntut ilmu, tapi mereka mau. Dan akhirnya subhanallah, karena Syekh tidak melihat, maka yang bantu dia untuk melihat akhwat itu, karena akhwat ini pakai cadar, waktu itu masih masuk di warnet, belum seperti sekarang fasilitas luar biasa internetnya di HP bisa. Itu masih di warnet, kemudian masuk di warnet yang tertutup, ruangan tertutup. Ukhti kita ini yang sekarang jadi istri beliau di Madinah, dan masya Allah sudah punya anak, sekarang sudah warga negara Saudi. Gitu kan, itu duduk di depan komputer, kemudian dibuka cadarnya, yang bantu Syekh untuk melihat istri, calon istri ini, istri pertamanya beliau, Ummu Abdillah. Dan Ummu Abdillah yang mengatakan, Syekh ini sudah cocok buat anda, lamar saja dia. Begitu nikah, si telepon, Khalid, saya sudah cocok sama ini, maka lamarkan. Saya lamarkan, kemudian saya juga buatkan acara di gedung waktu itu di kota Makassar, dan berhasil alhamdulillah menikah. Sudah selesai, waktu itu ukhti kita masih sekolah, masih kuliah, dibiayai sama Syekh kuliahnya sampai 2 tahun baru berangkat ke Madinah. Setelah itu akhirnya punya anak dan sampai sekarang hidup. Bahkan Ummu Abdillah berbagi malam. Awal datang Ummu Abdillah mengatakan kepada Syekh, dia mengatakan istrinya yang pertama ini bilang, saya kasih malam saya untuk orang ini, gak apa-apa.
ini seperti adik saya sendiri. Dan dalam rumah tangga beliau itu saya lihat luar biasa. Bagaimana istrinya itu seperti saudara. Bahkan saling telepon, hari ini kamu mau masak apa? Saya masak yang lain ya. Terus begitu. Kalau supirnya Syekh pergi ke pasar untuk beli belanja makanan, maka masing-masing punya pesanan. Dan mereka tidak pernah itu yang kita dengar berantem, pukul-pukulan. Saya nggak habis berpikir kalau itu bisa terjadi. Kecuali memang niatnya sudah bukan karena Allah dan Rasulnya. Dan banyak kasus seperti itu. Saya ikhwan berpoligami, saya pribadi. Dan kalau istri saya dari Makassar datang ke Jakarta, saya suruh istri saya di Jakarta jemput. Fadl, jemput kakak kamu di bandara. Dijemput sama dia. Saya kasih duit, silakan belanja sama-sama. Bahkan saya ajak, kalau saya ke Makassar, saya ajak istri saya untuk datang. Dan alhamdulillah, saya tempat dalam satu rumah di Makassar sama-sama dan berjalan kehidupan. Saya keluar sama-sama satu mobil. Saya praktisi dan saya temukan tidak ada masalah itu. Kok bisa ada dai-dai yang bicara tidak mungkin, tidak mungkin. Subhanallah. Orang-orang ini bagaimana? Bukan praktisi terus ngomong gitu. Yang saya ingin diberatkan di sini ikhwah-akhwat sekalian adalah jangan benci hukumnya Allah, nggak boleh. Kalau kita belum bisa kerjakan, kitanya masih kurang ilmu. Tadi contoh kasus masjid, benci masjidnya Allah, kemudian ajak orang lain benci masjid itu. Subhanallah. Ini hati-hati ada dosa di belakangnya, gitu kan? Jadi yang saya ingin diberatkan sebenarnya bukan sedang menceritakan Syekh Soleh, bukan ceritakan diri saya, tapi saya sedang menyampaikan jangan sampai ada persepsi negatif terhadap hukum Allah dan terhadap sahabat yang mengerjakannya. Tadi kan nama-nama banyak ya, wanita terlibat dalam hidup beliau, banyak keturunannya, dan itu bukan aib dalam agama Islam sama sekali, tidak ada aibnya. Dari sisi lain tidak boleh juga ikhwah, banyak ikhwah melakukan poligami tidak sehat, dirahasiakan sama istrinya. Kenapa dirahasiakan akhi? Apa yang antum takutkan? Takut hanya kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Sampaikan apa adanya. Kalau belum bisa, bujuk, rayu, sampaikan hukum syar'i. Buat, antum harus berhasil. Memang begitu. Gak mungkin kita buka cabang perusahaan ya, atau buka cabang toko, cabang apalah usaha kita, buka yang baru sementara yang pertama masih amburadul, administrasinya masih belum rapi, kemudian buka lagi cabang, tambah kacau nanti, rugi semua. Tapi dibuat rapi, sedemikian rupa, baru kemudian buka lagi cabang yang lain, baru seterusnya. Dan ini perintah agama, perintah agama. Bagi yang masih belum bisa, saya sarankan niat saja. Apa boleh buat? Saya bilang niat, agar antum meninggal dapat pahalanya poligami. Karena kalau tidak niat sama sekali berarti ada pahala yang kehilangan tuh. Jadi orang kalau belum bisa haji, nggak ada duitnya, jangan bilang, oh saya nggak mampu haji, sudahlah meninggal. Nggak dosa memang, nggak dosa. Tapi dia tidak dapat pahala haji. Tapi kalau dia niat, satu waktu saya punya uang, saya mau haji, ya Allah mudahin. Terus meninggal, dapat pahala haji. Sudah tahu kan hadisnya? Man hamma bihasanatin walam ya'malha. Siapa yang niat saja mengerjakan satu perbuatan baik, kutiba lahu hasanatun kamilah, dicatatkan baginya satu pahala lengkap ibadah itu. Baru niat. Fa in amilaha, kalau dia kerjakan, kutiba lahu asyru adhafiha ila 700 di'fin ila adhafin katsira. Dicatatkan baginya 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat dan kelipatan-kelipatan yang banyak. Antum mau tidur malam, niat sholat tahajud, niat itu sudah dapat satu lengkap pahala tahajud. Bangun malam 700 kali lipat, tergantung dari kadar keikhlasan seseorang. Niatkan itu. Berdoa kepada Allah SWT, karena beda. Ini ciri orang mukmin yang cerdas. Akhwat kita belum bisa menerima poligami, berdoa sama Allah, ya Allah, engkau turunkan hukum ini dan berat dalam hati hamba ini, ya Allah. Berikan hamba petunjuk, berikan hamba kemudahan, gitu kan, supaya bisa berjalan. Maka ini hal mendasar yang mesti diketahui. Dan semua ini sebenarnya adalah pembelaan terhadap perilaku Nabi SAW dan sahabat Nabi yang memang melakukan hukum poligami ini. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan hukum dalam Al-Quran.